Kejadian pasal 46 ayat 1-34. Kemudian berangkatlah Israel dan segala miliknya. Dan dia tiba di Bersheba, dan dia mempersembahkan kurban kepada Elohim ayahnya, Ishak. Dan berfirmanlah Elohim kepada Israel dalam penglihatan malam, dan dia berfirman, Yakub, Yakub. Dan dia menjawab, inilah aku. Lalu dia berfirman, akulah Elohim, Elohim ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, karena aku akan menjadikan engkau sebagai bangsa yang besar di sana. Aku akan turun bersamamu ke Mesir dan aku juga akan sungguh-sungguh membawa engkau kembali, dan Yusuf akan menaruh tangannya di atas matamu. Dan, bangkitlah Yakub dari Bersheba. Maka anak-anak Israel membawa Yakub, ayah mereka, dan anak-anak mereka, dan istri-istri mereka, dengan kereta-kereta yang telah Fir'aun kirim untuk membawanya. Dan mereka membawa ternak-ternak mereka dan harta benda mereka yang telah mereka kumpulkan di tanah Kanaan. Dan tibalah mereka di Mesir, Yakub dan seluruh keturunannya adalah anak-anaknya dan cucu-cucunya bersamanya, anak-anak perempuannya dan cucu-cucu perempuannya, bahkan seluruh keturunannya dibawa masuk bersamanya ke Mesir. Dan inilah nama-nama keturunan Israel yang telah tiba di Mesir, Yakub dan anak-anaknya adalah Ruben, anak sulung Yakub. Dan anak-anak Ruben adalah Henoh, dan Palu, dan Hezron, dan Karmi. Dan anak-anak Simeon adalah Yemuel, dan Yamin, dan Ohad, dan Yahin, dan Zohar, dan Saul, anak seorang wanita Kanaan. Dan anak-anak Lewi adalah Gerson, Kehat, dan Merari. Dan anak-anak Yehuda adalah dan Onan, dan Shela, dan Peres, dan Zerah, tetapi dan Onan telah meninggal di tanah Kanaan. Dan anak-anak Peres adalah Hezron dan Hamul. Dan anak-anak Isahar adalah Tola, dan Pua, dan Ayub, dan Simron. Anak-anak Zebulon adalah Seret, dan Elon, dan Yahleel. Inilah keturunan Lea, yang telah dia lahirkan bagi Yakub di Padan Aram, juga Dina anak perempuannya. Semua keturunan laki-lakinya dan keturunan perempuannya berjumlah 33 jiwa. Dan anak-anak Gad adalah Zifion, dan Hagi, Shuni, dan Esbon, Eri, dan Arodi, dan Areli. Dan anak-anak Asher adalah Yimna, dan Yiswa, dan Yiswi, dan Beria, dan Sera, saudara perempuannya. Dan anak-anak Beria adalah Heber dan Malkiel. Inilah keturunan Zilpa, yang telah Laban berikan kepada Lea, anak perempuannya, dan dia melahirkan 16 jiwa ini bagi Yakub. Anak-anak Rahel istri Yakub adalah Yusuf dan Benyamin. Dan lahirlah bagi Yusuf di tanah Mesir adalah Manasye dan Efraim, yang telah Asnat, anak perempuan Potifera, imam Dion, lahirkan baginya. Dan anak-anak Benyamin adalah Bela, dan Beher, dan Asbel, Gera, dan Naaman, Ehi, dan Ros, Mupim, dan Hupim, dan Aret. Inilah keturunan Rahel, yang telah lahir bagi Yakub, seluruhnya ada 14 jiwa. Dan anak Dan adalah Husim. Dan anak-anak Naftali adalah Yahzeel, dan Guni, dan Yezer, dan Shilem. Inilah keturunan Bilha, yang telah Laban berikan kepada Rahel, anak perempuannya, dan dia melahirkan 7 jiwa ini seluruhnya bagi Yakub. Semua jiwa yang datang bersama Yakub di Mesir, yang keluar dari kantong benihnya, di luar dari para istri anak-anak Yakub, seluruhnya ada 66 jiwa. Dan anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 jiwa. Seluruh isi keluarga Yakub yang datang di Mesir ada 70 jiwa. Dan dia telah mengutus Yehuda lebih dulu kepada Yusuf untuk memberi petunjuk di depannya menuju Goshen. Maka sampailah mereka di tanah Goshen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan berangkat untuk menemui Israel, ayahnya, di Goshen. Ketika terlihat olehnya, maka ia merangkul lehernya dan lama dia menangis pada lehernya. Dan berkatalah Israel kepada Yusuf, bolehlah aku mati sekarang, sesudah aku melihat wajahmu, karena engkau masih hidup. Dan berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya, aku mau menghadap dan menceritakan kepada Fir'aun serta berkata kepadanya adalah saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang ada di tanah Kanaan, telah datang kepadaku. Dan orang-orang itulah yang menggembalakan kawanan domba karena mereka adalah para peternak, dan mereka membawa kawanan domba mereka dan kawanan lembu mereka dan segala yang ada pada mereka. Dan akan terjadi ketika Firaun memanggil kepadamu dan dia berkata adalah apakah pekerjaanmu? Maka kamu harus menjawab adalah hamba-hambamu adalah para peternak dari masa muda kami bahkan sampai sekarang, baik kami maupun leluhur kami.
Dengan demikian kamu dapat menetap di tanah Goshen, karena semua yang menggembalakan kawanan domba adalah kebencian bagi orang Mesir. Kejadian pasal 47 ayat 1-31. Maka masuklah Yusuf dan menceritakan kepada Fir'aun serta berkata, ayahku dan saudara-saudaraku dan kawanan domba mereka dan kawanan lembu mereka dan segala yang mereka miliki, telah datang dari tanah Kanaan, dan lihatlah, mereka ada di tanah Goshen. Dan dari antara saudara-saudaranya, dia membawa 5 orang, dan dia menghadapkan mereka ke hadapan Fir'aun. Dan Fir'aun berkata kepada saudara-saudaranya, apakah pekerjaanmu? Dan mereka berkata kepada Fir'aun, hamba-hambamu adalah yang menggembala kawanan domba, baik kami maupun leluhur kami. Dan mereka berkata kepada Fir'aun, kami datang untuk menumpang di negeri ini, karena tidak ada lagi padang rumput untuk kawanan domba yang hamba-hambamu miliki, karena hebatnya kelaparan di tanah Kanaan, dan sekarang kami mohon perkenankanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf dengan mengatakan, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Negeri Mesir ini berada di hadapanmu, tempatkanlah ayahmu dan saudara-saudaramu di tanah yang terbaik, biarlah mereka tinggal di tanah Goshen. Dan jika engkau mengetahui bahwa di antara mereka ada pria-pria yang terampil, maka tempatkanlah mereka sebagai pengawas atas ternak yang ada padaku. Dan Yusuf membawa Yakub, ayahnya, lalu menghadapkan dia ke hadapan Fir'aun. Dan Yakub memberkati Fir'aun. Maka berkatalah Fir'aun kepada Yakub, sudah berapakah hari-hari tahun hidupmu? Dan Yakub berkata kepada Fir'aun, hari-hari tahun pengembaraanku berjumlah 130 tahun, hari-hari tahun kehidupanku sedikit dan buruk adanya, dan tidak mencapai hari-hari tahun kehidupan para leluhurku dalam hari-hari pengembaraan mereka. Dan Yakub memberkati Fir'aun, lalu ia undur diri dari hadapan Fir'aun. Dan Yusuf menempatkan ayahnya dan saudara-saudaranya dan memberikan kepada mereka tanah milik di negeri Mesir, di tanah yang terbaik, di tanah Rameses, seperti yang Fir'aun perintahkan. Dan Yusuf menyediakan makanan bagi ayahnya dan bagi saudara-saudaranya dan bagi seisi rumah ayahnya sesuai dengan jumlah mulut kanak-kanak. Maka tidak ada lagi makanan di seluruh negeri, karena kelaparan sangatlah hebat, dan meranalah tanah Mesir dan tanah Kanaan akibat kelaparan itu. Dan Yusuf mengumpulkan semua uang yang diperoleh di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, oleh karena gandum yang telah mereka beli, lalu Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Fir'aun. Dan telah habislah uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan. Dan semua orang Mesir datang kepada Yusuf dengan berkata, berikanlah kepada kami makanan, atau apakah kami harus mati di hadapanmu karena kami kehabisan uang? Maka Yusuf berkata, berikanlah ternakmu, maka aku memberikan kepadamu ganti ternakmu, bila uangmu sudah habis. Lalu mereka membawa ternak-ternak mereka kepada Yusuf dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda-kuda, dan ganti ternak kawanan domba, dan ganti ternak kawanan lembu, dan ganti keledai jantan. Dan dia memelihara mereka dengan makanan ganti semua ternak mereka dalam tahun itu. Dan tahun itu berakhir, dan mereka datang kepadanya pada tahun kedua dan berkata kepadanya, kami tidak dapat menyembunyikan dari tuanku, bahwa sejak uang telah habis dan ternak milik kami beralih kepada tuanku, tidak ada lagi yang tersisa di hadapan tuanku kecuali hanya tubuh kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah diri kami dan tanah kami ganti makanan, maka kami dan tanah kami menjadi budak bagi Fir'aun, dan berikanlah benih maka kami akan tetap hidup dan tidak mati, dan tanah tidak menjadi tandus. Lalu Yusuf membeli seluruh tanah Mesir bagi Fir'aun, karena orang-orang Mesir telah menjual setiap ladangnya, karena kelaparan itu menjadi sangat dahsyat atas mereka, demikianlah negeri itu menjadi milik Fir'aun. Dan mengenai rakyat itu, ia telah memindahkan mereka ke kota-kota, dari ujung perbatasan Mesir yang satu sampai pada ujung yang lain. Hanya tanah para imam saja dia tidak membelinya, karena bagi para imam ada tunjangan tetap dari Fir'aun dan mereka hidup dari tunjangan yang diberikan Fir'aun kepada mereka. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanah mereka. Dan berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, lihatlah, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu bagi Fir'aun, lihatlah, ada benih bagimu sehingga kamu dapat menabur di tanah itu. Dan akan terjadi ketika panen, maka kamu harus menyerahkan 1/5 bagian kepada Fir'aun, dan 4 bagian adalah milikmu, untuk benih ladang dan untuk makananmu, dan untuk mereka yang tinggal di rumahmu, dan untuk makanan bagi anak-anakmu. Lalu berkatalah mereka,
engkau telah menyelamatkan hidup kami, biarlah kami mendapatkan kemurahan di mata tuanku, dan boleh menjadi budak Fir'aun. Dan Yusuf menetapkan hal itu sebagai suatu ketetapan atas tanah Mesir sampai hari ini, yaitu 1/5 untuk Fir'aun, hanya tanah para imam saja tidak menjadi milik Fir'aun. Maka tinggallah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka mendapatkan tanah milik di situ, dan mereka beranak cucu dan bertambah-tambah banyaknya. Dan Yakub hidup di tanah Mesir 17 tahun, sehingga hari-hari Yakub, tahun-tahun hidupnya adalah 147 tahun. Ketika hari-hari Israel sudah mendekati kematian, maka dia memanggil Yusuf, anaknya, dan berkata kepadanya, "Sekarang, jika aku mendapatkan kemurahan di matamu, aku minta letakkanlah tanganmu di bawah pangkal pahaku, dan kamu berbuat kebaikan dan kebenaran bagiku, aku minta, janganlah kamu menguburkan aku di Mesir. Tetapi aku ingin berbaring bersama dengan leluhurku, dan kamu harus membawa aku dari Mesir dan menguburkan aku di dalam pekuburan mereka." Dan dia berkata, "Aku akan melakukan seperti perkataanmu." Dan dia berkata, "Bersumpahlah kepadaku." Dan dia bersumpah kepadanya. Lalu Israel bersujud di bagian kepala tempat tidurnya. Kejadian pasal 48 ayat 1-22. Dan sesudah itu terjadilah, seseorang berkata kepada Yusuf, "Lihatlah, ayahmu sakit." Lalu ia membawa kedua anaknya, Manasye dan Efraim bersamanya. Dan seseorang memberitahukan kepada Yakub, dan dia berkata, "Lihatlah, anakmu Yusuf datang kepadamu." Maka Israel segera menguatkan dirinya dan duduk di tempat tidurnya. Dan berkatalah Yakub kepada Yusuf, "El Shaddai telah menampakkan diri kepadaku di Luz, di tanah Kanaan, dan memberkati aku. Dan berfirman kepadaku, lihatlah, aku akan membuat engkau beranak cucu dan melipat gandakan engkau dan menganugerahi engkau menjadi himpunan bangsa-bangsa dan aku akan memberikan tanah ini kepada keturunan sesudah engkau sebagai milik selama-lamanya. Dan sekarang, kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir sebelum kedatanganku kepadamu di Mesir, mereka adalah milikku, yaitu Efraim dan Manasye sama seperti Ruben dan Simeon, mereka adalah milikku. Dan keturunanmu yang engkau peranakan sesudah mereka adalah milikmu, mereka akan disebut berdasarkan nama saudara-saudara mereka di dalam warisan mereka. Dan aku, pada saat kedatanganku dari Padan, Rahel telah meninggal di sisiku, di tanah Kanaan, ketika masih berjarak cukup jauh menuju Efrata, dan aku telah menguburkan dia di sana, di jalan ke Efrata, yaitu Betlehem. Dan Israel melihat anak-anak Yusuf, dan dia berkata, "Siapakah ini?" Dan Yusuf berkata kepada ayahnya, "Mereka anak-anakku yang telah Elohim berikan kepadaku di sini." Maka berkatalah dia, "Sekarang, bawalah mereka kepadaku supaya aku memberkati mereka." Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, dia tidak dapat melihat. Lalu ia mendekatkan mereka kepadanya, dan dia mencium mereka dan memeluk mereka. Dan berkatalah Israel kepada Yusuf, "Aku tidak pernah berpikir untuk melihat mukamu, tetapi lihatlah, Elohim telah menunjukkan kepadaku keturunanmu juga." Lalu Yusuf mendorong mereka ke depan menjauh dari lututnya dan dia bersujud dengan mukanya ke tanah. Dan Yusuf membawa keduanya, Efraim di tangan kanannya pada sebelah kiri Israel, dan Manasye di tangan kirinya pada sebelah kanan Israel, dan dia mendekatkannya kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan menumpangkannya di atas kepala Efraim, meskipun dia yang muda, dan dengan tangan kirinya di atas kepala Manasye, dia telah menyilangkan tangannya, karena Manasye yang sulung. Dan dia memberkati Yusuf dan berkata, "Elohim yang di hadapannya leluhurku Abraham dan Ishak menjalani kehidupan, Elohim yang memelihara aku selama hidupku sampai hari ini. Malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, biarlah dia memberkati anak-anak muda ini, dan biarlah namaku dan nama leluhurku Abraham dan Ishak disebut di antara mereka, dan biarlah mereka bertambah-tambah sebagai kumpulan orang banyak di tengah-tengah negeri ini." Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, dan hal itu tidak baik di matanya, maka dia menggenggam tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Dan Yusuf berkata kepada ayahnya, "Janganlah demikian ayahku, karena inilah yang sulung, tumpangkanlah tangan kananmu di atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak dan berkata, "Aku tahu, anakku, aku tahu, ia juga akan menjadi suatu bangsa dan dia juga akan menjadi besar. Namun demikian, saudaranya yang muda akan menjadi lebih besar daripadanya, dan keturunannya akan menjadi banyak bangsa. Dan,
Dia memberkati mereka pada hari itu, dengan mengatakan, olehmu Israel akan memberkati dengan berkata, biarlah Elohim menempatkan engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Dan dia menempatkan Efraim di depan Manasye. Dan Israel berkata kepada Yusuf, lihatlah, aku hampir meninggal, tetapi Elohim ada bersama kamu dan akan membawa kamu kembali ke negeri leluhurmu. Dan aku telah memberikan kepadamu satu bagian di atas saudara-saudaramu, yang telah aku rampas dengan pedang dan busurku dari tangan orang-orang Amori. Kejadian pasal 49 ayat 1-33. Dan Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, berkumpullah dan biarlah aku menyatakan kepadamu apa yang akan terjadi kepadamu pada hari-hari yang akan datang. Berhimpunlah dan dengarkanlah anak-anak Yakub, dengarkanlah kepada Israel, ayahmu. Ruben, kamu adalah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku, yang unggul dalam keluhuran dan yang unggul dalam kemampuan. Seperti air yang berbual-bual engkau tidak berhemat, karena engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu, pada waktu itu engkau telah mencemarinya. Dia telah menaiki tempat tidurku. Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka adalah alat kekerasan. Biarlah jiwaku tidak masuk dalam persepakatan mereka, biarlah kemuliaanku tidak menyatu dalam perkumpulan mereka, karena dalam kemarahannya, mereka telah membunuh orang, dan dalam kemurahannya, mereka telah melumpuhkan lembu jantan. Terkutuklah kemarahan mereka, karena sangat ganas, dan kesewenangan mereka, karena hal itu sangat keras. Aku akan membagi-bagi mereka di antara Yakub dan mencerai-beraikan mereka di antara Israel. Engkau hai Yehuda, saudara-saudaramu akan memuji engkau, tanganmu ada di tengkuk yang memusuhimu, anak-anak ayahmu akan sujud kepadamu. Yehuda bagaikan anak singa, demi mangsa, anakku, engkau telah naik, ia telah meniarap, ia telah berbaring seperti singa jantan dan seperti singa betina, siapakah yang membuatnya bangun? Tongkat kekuasaan tidak akan beranjak dari Yehuda, dan yang menentukan hukum, dari antara kedua kakinya, sampai ketika Shilo datang, maka ketaatan bangsa-bangsa adalah kepadanya. Yang menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Dia mencuci pakaiannya dengan anggur dan jubahnya dengan darah buah anggur. Matanya memerah karena anggur dan giginya memutih karena susu. Zebulon, dia akan tinggal di tepi pantai laut, dan dia adalah pesisir bagi kapal-kapal, dan batasnya sampai ke Sidon. Isahar, bagaikan keledai yang kuat yang berbaring di antara sepasang bebannya. Dan dia melihat bahwa tempat peristirahatan itu baik dan bahwa negeri itu menyenangkan, maka dia menyendengkan bahunya untuk memikul beban dan menjadi yang bekerja keras. Dan dia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Biarlah dan menjadi ular di jalan, seekor ular beludak di jalan setapak, yang memagut tumit kuda, dan yang menunggangnya jatuh ke belakang. Terhadap keselamatanmu, ya Yahweh, aku telah menanti-nantikan. Gad, suatu pasukan akan menyerangnya, tetapi dia sendiri akan menyerang belakangnya. Mengenai Asher, makanannya berlimpah, dan dia akan menyajikan santapan raja. Naftali, rusa betina yang terlepas, yang menampilkan perkataan yang indah. Yusuf adalah dahan yang menghasilkan buah dekat mata air, yang cabang-cabangnya menapak di atas tembok. Ketika para pemanah membuatnya pahit, dan membidiknya, dan membencinya. Namun busurnya tetap tinggal kukuh dan lengan tangannya semakin dibuat tangkas oleh tangan yang maha kuatnya Yakub, karena dialah sang gembala, batu cadas Israel. Dan oleh Elohim ayahmu, dia akan menolongmu, dan bersama yang maha kuasa, maka dia akan memberkatimu, berkat-berkat surgawi dari atas, berkat-berkat dasar samudera yang terletak di bawah, berkat-berkat buah dada dan rahim. Berkat-berkat ayahmu akan melampaui berkat-berkat para leluhurku hingga sampai batas bukit-bukit keabadian. Biarlah hal itu tercurah ke kepala Yusuf, dan seperti mahkota dari orang yang dikhususkan di antara saudara-saudaranya. Benyamin, serigala yang mencabik-cabik, pada waktu pagi dia melahap mangsa dan pada waktu petang ia membagi-bagi jarahan. Semuanya ini adalah kedua belas suku Israel, dan inilah yang telah ayah mereka katakan tentang mereka, dan dia memberkati mereka masing-masing sesuai dengan berkatnya. Dan dia memerintahkan mereka dan berkata kepada mereka, aku hampir dikumpulkan kepada kaum keluargaku. Kuburkanlah aku di dekat leluhurku, di dalam gua yang ada di ladang Efron orang Hete itu. Di dalam gua yang ada di ladang Mahpelah, di depan Mamre, di tanah Kanaan, yang Abraham telah membeli ladang itu dari Efron, orang Hete itu, sebagai kuburan milik.
Di sana mereka menguburkan Abraham dan Sarah, istrinya, di sana pula mereka menguburkan Ishak dan Ribka, istrinya, dan di sanalah aku telah menguburkan Lea. Pembelian ladang dan gua yang ada di dalamnya adalah dari Bani Haete. Dan Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, dan dia menarik kakinya ke atas tempat tidurnya, dan meninggallah dia, dan dia dikumpulkan kepada kaum keluarganya. Kejadian pasal 50 ayat 1-26. Dan Yusuf merebahkan diri pada wajah ayahnya, dan dia menangis di atasnya, dan dia menciuminya. Dan Yusuf memerintahkan para hambanya, para tabib, untuk merempahi ayahnya. Dan para tabib itu pun merempahi Israel. Dan mereka menggenapkan 40 hari baginya, karena demikianlah mereka menggenapi hari-hari merempahi, dan orang-orang Mesir meratapinya selama 70 hari. Dan berlalulah hari-hari ratapannya, maka berkatalah Yusuf kepada seisi istana Fir'aun, dengan mengatakan, "Sekarang, jika aku mendapat kemurahan di matamu, aku mohon, sampaikanlah ke telinga Fir'aun, dengan mengatakan, Ayahku telah menyuruhku bersumpah, dengan mengatakan, lihatlah, aku akan mati, engkau harus menguburkan aku di sana, di pekuburan yang telah aku gali bagi diriku di tanah Kanaan. Dan sekarang, aku mohon, izinkanlah aku pergi dan biarlah aku menguburkan ayahku, lalu aku akan kembali." Dan Fir'aun berkata, "Pergilah dan kuburkanlah ayahmu sebagaimana yang ia telah menyuruhmu bersumpah." Lalu berangkatlah Yusuf untuk menguburkan ayahnya. Dan semua hamba Fir'aun pergi bersamanya, para tua-tua istananya bahkan semua tua-tua negeri Mesir. Dan seisi rumah Yusuf dan saudara-saudaranya, serta seisi rumah ayahnya. Hanya anak-anak mereka dan kawanan domba mereka serta kawanan lembu mereka, telah mereka tinggalkan di tanah Goshen. Dan pergilah bersamanya, baik kereta maupun orang-orang berkuda, dan iring-iringan itu menjadi sangat besar. Lalu tibalah mereka di Goren Haatat, yang terletak di seberang sungai Yordan, dan di sana mereka meratap dengan ratapan yang amat sangat, dan dia mengadakan perkabungan bagi ayahnya selama 7 hari. Dan penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan, melihat perkabungan di Goren Haatat itu, dan mereka berkata, "Inilah perkabungan orang-orang Mesir yang luar biasa." Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Misraim, yang terletak di seberang Yordan. Dan anak-anaknya berbuat kepadanya sebagaimana yang telah dia perintahkan kepada mereka. Dan anak-anaknya mengangkutnya ke tanah Kanaan dan menguburkannya di dalam gua di ladang Mahpelah, yang ladang itu telah Abraham beli dari Efron, orang Haete, sebagai tempat penguburan, di sebelah timur Mamre. Dan setelah dia menguburkan ayahnya, Yusuf kembali ke Mesir, ia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang pergi bersamanya untuk menguburkan ayahnya. Dan saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah meninggal, dan berkatalah mereka, "Bagaimana kalau Yusuf masih mendendam kepada kita dan benar-benar akan membalaskan segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya?" Dan mereka menyampaikan pesan kepada Yusuf, "Ayahmu berpesan sebelum kematiannya, dengan mengatakan, beginilah kamu harus mengatakan kepada Yusuf, aku mohon sekarang, tanggunglah pelanggaran saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah memperlakukan engkau jahat. Maka sekarang kami mohon, tanggunglah pelanggaran hamba-hamba Elohim ayahmu." Maka menangislah Yusuf ketika mereka menyampaikan hal itu kepadanya. Dan saudara-saudaranya pun datang dan tersungkur di hadapannya, lalu mereka berkata, "Lihatlah, kami ini budak-budak milikmu." Maka berkatalah Yusuf kepada mereka, "Janganlah takut, sebab, apakah aku ini pengganti Elohim? Adapun kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Elohim telah merekakan itu untuk kebaikan dalam rangka melakukan seperti hari ini, yaitu demi memelihara suatu bangsa yang besar. Dan sekarang, janganlah kamu takut, akulah yang akan menanggung kamu dan anak-anakmu." Maka dia menghibur mereka, dan dia sungguh-sungguh berbicara ke dalam hati mereka. Dan Yusuf tetap tinggal di Mesir, ia dan kaum keluarga ayahnya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Dan Yusuf melihat keturunan generasi ketiga dari Efraim, juga anak-anak Mahir, anak Manasye, telah dilahirkan di pangkuan Yusuf. Dan berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Aku akan mati, dan Elohim pasti akan memerhatikan kamu dan akan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dia janjikan dengan sumpah kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub." Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, dengan mengatakan, "Elohim pasti memerhatikan kamu dan kamu harus membawa tulang belulangku dari sini." Kemudian matilah Yusuf,
dalam usia 110 tahun, dan mereka merempahinya, dan menempatkannya di dalam sebuah peti di Mesir.